Oke, para operator madrasah yang hebat, ayo merapat. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana caranya narik data siswa dari EMIS ke PDUM dengan aman dan lancar. Tujuannya satu, data akurat, kerjaan mulus, dan kita semua bisa tidur nyenyak. Yuk kita langsung mulai aja. Nah, ini dia kan pertanyaan yang selalu jadi primadona setiap tahun ajaran baru. Kapan sih waktu yang pas? Gimana langkah-langkah yang benar? Tenang, pembahasan kali ini dirancang khusus untuk menjawab tuntas pertanyaan ini, biar kerjaan kita semua jadi lebih efisien dan bebas drama. Oke, sebelum kita ngomongin yang teknis-teknis, kita samain frekuensi dulu. Kita kenalan sama dua sistem utama yang jadi aktor penting dalam proses ini. Nah, disinilah letak hubungan mesra mereka. Coba bayangin deh, EMIS itu ibarat sumber mata air data siswa kita. Semua data mentah, data asli, adanya ya di sana. Nah, PDUM ini tugasnya nimba air dari sumber itu, tapi khusus untuk data siswa kelas akhir buat keperluan ujian. Jadi poin utamanya apa? Kualitas air di PDUM itu ya tergantung 100% sama kebersihan mata air di EMIS. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang super krusial, timing. Percaya deh, milih momen yang pas buat narik data itu sama pentingnya kayak caranya. Kalau waktunya tepat, setengah masalah udah beres. Dan ini dia lini masa idealnya. Lihat ya, ini bukan kerjaan SKS alias sistem kebut semalam. Prosesnya itu dimulai dari bersih-bersih atau audit data di EMIS, bahkan sebelum semester ganjil dimulai. Terus, pas awal semester ganjil, baru deh kita lakukan penarikan awal ke PDUM. Dan terakhir, penguncian data final atau DNT itu nanti di semester genap, jauh-jauh hari sebelum ujian. Jadi, kapan kita boleh pencet tombol tarik data? Tahan dulu, ada 3 syarat wajib yang harus terpenuhi. Pertama, pastiin siswanya udah beneran naik dan terdaftar di kelas akhir. Kedua, dan ini yang paling penting, data di EMIS udah Anda cek bolak-balik dan yakin 100% valid. Terakhir, ya jelas, tunggu sampai portal PDUM-nya resmi dibuka oleh Kemenak. Jangan coba-coba curi start sebelum tiga-tiganya centang hijau ya. Tolong banget, ingat kalimat ini baik-baik. Kalau perlu, jadiin wallpaper HP. Ini mantra sakti kita. Narik data yang masih acak adul dari EMIS ke PDUM itu ibaratnya kayak bangun rumah di atas fondasi yang goyang. Mustahil kokoh. Beresin dulu sumbernya, bersihin dulu EMIS-nya, baru deh kita ngomongin langkah selanjutnya. Baik, setelah kita paham konsep dan waktunya, sekarang ayo kita bedah proses teknisnya. Ada 5 langkah yang jelas dan berurutan. Nah, ini dia peta perjalanannya. Kita mulai dari persiapan di EMIS, terus login ke PDUPUM, lanjut tarik data. Nah, abis itu kita masuk ke tahap verifikasi di DNS, dan terakhir ditutup dengan penetapan DNT. Setiap langkah ini punya perannya masing-masing, jadi jangan ada yang di-skip. Oke, kita zoom in sebentar ke langkah nomor 4, yaitu cek DNS. Jadi, setelah data ditarik, datanya itu masuk ke ruang tunggu yang namanya daftar nominasi sementara. Disinilah ketelitian Anda diuji. Cek satu-satu untuk setiap siswa, nama lengkapnya, NISN-nya, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Pastikan jangan sampai ada satu huruf atau satu angka pun yang meleset, karena data inilah yang nanti bakal nempel di dokumen-dokumen penting. Terus gimana kalau pas lagi asik ngecek, nemu data yang salah? Mungkin namanya ada yang typo, atau NISN-nya kok beda? Tenang, jangan panik. Ini wajar banget kok, namanya juga proses verifikasi. Dan yang penting, solusinya ada dan jelas banget. Ini dia solusinya. Ingat mantra kita tadi kan, semua perbaikan itu wajib hukumnya dilakukan di sumbernya, yaitu EMIS. Jadi balik lagi ke EMIS, benerin data yang salah di sana, jangan lupa sinkronisasi, baru deh balik lagi ke PDUM buat narik ulang datanya. Jangan sekali-kali coba ngedit langsung di PDUM ya, itu cuma nunda masalah. Sekarang, perhatian penuh buat langkah terakhir. Menetapkan DNT atau daftar nominasi tetap itu, ibaratnya kayak neken tombol kirim yang nggak ada tombol andonya. Sekali data dikunci, udah, proses buat ngubahnya lagi itu super ribet dan birokratis. Jadi pastikan Anda udah yakin 1000% sebelum klik tombol final itu. Yuk, sekarang kita belajar dari pengalaman. Kita intip nih apa aja jebakan-jebakan yang sering bikin operator lain kesandung, biar kita nggak ikutan jatuh ke lubang yang sama. Nah, ini dia 4 kesalahan fatal yang harus dihindari. Pertama, terburu-buru narik data padahal EMIS-nya masih berantakan. Kedua, ngeremehin pengecekan ulang NISN. Ketiga, gak validasi nama siswa pakai dokumen resmi kayak akta lahir. Dan terakhir, ini penyakit kita semua. Nunda-nunda kerjaan sampai deket deadline. Akhirnya panik dan gampang banget bikin salah. Hindari keempat hal ini ya. Oke, sebagai penutup, kita simpulkan semua obrolan kita tadi jadi 3 aturan emas. 3 prinsip simpel ini bakal bikin prosesnya mulus dan bebas stres.
Cuma 3 aja kok, simple, tapi kalau dipegang teguh, dijamin aman. Pertama, dan ini saya ulang-ulang terus saking pentingnya, emis harus bersih dulu baru sentuh PDUM. Kedua, kerjakan di awal waktu, jangan ditunda. Ini ngasih kita napas buat koreksi kalau ada apa-apa. Dan ketiga, finalisasi data itu jauh-jauh hari sebelum kelulusan, biar tidur kita nyenyak, nggak ada drama di menit-menit terakhir. Jadi, setelah kita bahas semuanya, sekarang pertanyaannya saya balikin ke Anda. Data emis di madrasah Anda gimana? Udah benar-benar siap ditarik belum? Coba pakai panduan ini sebagai daftar periksa. Selamat bekerja dan semoga lancar jaya ya!